tok tongi hutonoku Yesus si pangoluan Naso tadi konoku ona palua ona Tai marguru atuho Sai marguru atuho Otok tongi hutonoku Yesus si pangoluan. Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Rabu 3 September 2025. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Bapa, kami mengundang Roh yang Kudus untuk mengajari kami, memberikan pengertian kepada kami supaya kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Injil yang ditulis oleh Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-66 sampai dengan 68. Yohanes 6 ayat 66 sampai dengan 68. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan, saudaraku. Memang banyak orang mengikut Kristus dengan motivasi yang tidak lurus. Mereka berpikir bahwa menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, maka berkat-berkat akan senantiasa berlimpah, tidak akan pernah susah, dan selalu berkecukupan. Nah, oleh karena itulah ketika mereka mengalami tidak sama seperti yang mereka harapkan, mereka kemudian menjadi kecewa. Mereka kemudian meninggalkan ibadah-ibadah mereka, meninggalkan persekutuan, bahkan meninggalkan agama mereka. Mereka mencari sesuatu kepercayaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan mereka mencari kepada orang-orang pintar, kepada tempat-tempat yang dipercaya bisa memberikan kekayaan kepada mereka. Mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak memahami apa yang mereka percayai. Saudaraku, janganlah kiranya kita seperti itu, saudaraku. Kita mengikut Kristus bukan semata-mata supaya kita senantiasa berkecukupan, bahkan memiliki harta yang banyak, jabatan yang baik, posisi yang begitu baik. Saudaraku, makanya ketika Tuhan Yesus melihat murid-murid banyak meninggalkan Tuhan, kemudian berkata kepada muridnya, "Apakah kalian tidak pergi juga sama seperti mereka?" Apa kata atau jawab Petrus, saudaraku, dikatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saudaraku, Simon Petrus tahu karena Roh Kudus berbicara bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang akan memberikan hidup kekal di sorga, bukan hanya hidup di dunia yang sementara. Oleh karena itu, saudaraku,
Kita harus berpikir bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kalau kita hanya mengikut Kristus supaya kita senantiasa hidup dalam tanda kutip terberkati di dunia ini, alangkah malangnya saudaraku ketika kita hendak meninggalkan Kristus. Karena sama seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahwa Yesus adalah yang memberikan kehidupan kekal. Jangan saudaraku kita meninggalkan kehidupan kekal selama-lamanya hanya ingin mendapatkan kehidupan yang sementara. Kalau kita kecewa oleh karena permohonan kita belum dipenuhi, mari saudara kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Dia tahu apa yang paling baik bagi kita, saudaraku. Kalau kita saat ini sedang mengalami penderitaan, mari saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ketika saudara merasakan bahwa Tuhan tidak memberi apa yang Anda harapkan, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan satu hal yang paling baik, saudaraku, adalah kehidupan kekal. Oleh karena itulah tidak ada gunanya, tidak ada artinya hidup di dunia ini untuk bersenang-senang, bermegah, tetapi nanti kita akan masuk neraka karena kita meninggalkan dunia ini. Setialah kepada Tuhan karena Dia pemberi hidup. Dia sudah menjamin hidup kekal, di mana di sana akan ada kebahagiaan senantiasa, saudaraku. Mari saudaraku bayangkan bagaimana kita bisa masuk ke dalam kekekalan neraka, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kita akan menderita selama-lamanya di sana. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, setia kepadanya, maka hidup kekal menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita di dunia ini. Bukan sama seperti yang kita pikirkan, tetapi yang terbaik yang Tuhan berikan. Demikian renungan kita, saudaraku. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan setia, percaya, dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tidak akan meninggalkan Engkau, karena tujuan hidup kami bukan di dunia ini, bukan kesenangan di dunia ini, tetapi tujuan kami adalah untuk bersama dengan Engkau di kekekalan besok, bersama dengan Engkau di dalam kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara kami yang masih meragukan kepercayaan mereka, biarlah Engkau meyakinkan mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada di dalam penderitaan, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.